Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun berjumpa kembali dengan kami dari Stasiun Meteorologi Maritim Panjang dalam Tapis Talk About Phenomena in the Sea. Kali ini episode Tapis terasa sangat istimewa karena kami kehadiran tamu yang sangat-sangat istimewa. Bapak kami dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Bapak Eko Prastyo MT. Selamat datang Bapak di studio kami. Alhamdulillah, terima kasih. Apa kabar Bapak? Gimana perjalanannya Pak tadi Pak? Alhamdulillah, perjalanan yang penuh cerita. Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Rismanto Effendi, SSI MSI. Selamat datang Pak Rismanto di studio kami. Terima kasih Pak Eko. Beliau ini adalah Kepala Subkoordinator Bidang Layanan Informasi Meteorologi Maritim. Izin Pak Kapus, apa bisa kita mulai Pak obrolan kita hari ini? Tentunya jangan ditunda-tunda. Oke, siap. Mulai Jadi relax ya. siap. Jadi gini Sobat Tapis, Pak Eko ini kebetulan sama namanya dengan saya, cuman beda nasib mungkin Pak ya. Siap. Nasib itu berjalan sendiri-sendiri. Amin. Memang Yeah. kadang seiring ketemu di suatu jalan untuk bersama-sama dalam titik perjuangan yang kita lalui bersama. Mantap sekali. Jadi gini Bapak, mohon izin ini ada pertanyaan dari Sobat Tapis. Langkah pendekatan BMKG khususnya Pusat Meteorologi Maritim Bapak, khususnya pendekatan yang langsung ke nelayan dan masyarakat pesisir, itu seperti apa Pak? Supaya masyarakat itu lebih paham dan peduli khususnya tentang cuaca. Iya. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bapak Raden Eko, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Panjang Lampung. Ini luar biasa, pertanyaan yang sangat berat, tapi insya Allah mudah dilaksanakan secara bersama-sama. Bahwasannya masyarakat pesisir, masyarakat nelayan itu adalah ujung tombak masyarakat maritim Indonesia. Sebagian besar mereka beraktivitas di laut. Mata pencariannya bertumpu mencari ikan. Dulu begitu, mencari ikan. Tapi saat ini BMKG ya melalui Pusat Meteorologi Maritim berusaha merubah paradigma mencari ikan menjadi menangkap ikan. Masyarakat pesisir, masyarakat nelayan dididik, dibina, diedukasi untuk bisa memahami informasi cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG. Melalui apa? Salah satunya ada program prioritas nasional, yaitu Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, yang diselenggarakan di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi. Mudah-mudahan terus dikembangkan di titik-titik pesisir yang padat nelayannya, terutama di masyarakat Provinsi Lampung. Masyarakat diberikan pencerahan bahwasanya pengetahuan tentang cuaca yang selama ini dimiliki oleh para nelayan, para masyarakat pesisir dari pengalaman-pengalaman mereka, dari nenek moyang mereka, dari sesepuh mereka, itu perlu ditingkatkan. Kalau bahasa sekarang perlu diupdate. Siap. Karena apa? Karena saat ini kita sedang bersama-sama mengalami suatu fenomena. Apa itu? Perubahan iklim. Yang dulu ketika ada tanda-tanda angin yang bertiup pada bulan ini pasti diikuti ini. Nah, ini sudah perlu diupdate kembali. Sudah mengalami pergeseran mungkin Pak ya. Begitu, ya. Nah, ini Sobat Tapis pun setelah mendapatkan atau setelah mengikuti siaran ini, kalau disebut siaran,
juga wajib menyampaikan ke masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan melalui kawan-kawan terdekat. Nah itu, begitu Pak Raden Eko. Oke, terima kasih Pak Kapus. Jadi menarik sekali nih Sobat Tapis. Tapi ada sesuatu yang menggelitik tadi saya Pak. Ya. Paradigma dari mencari ikan menjadi menangkap ikan. Iya. Itu maksudnya gimana Bapak? Iya, Mohon dijelaskan ya. betul. Para nelayan ini kan saat ini ketika mau beraktivitas melaut ya, mau bekerja menangkap ikan atau dulu mencari ikan, itu mencari informasinya masih tanya-tanya ke sekitarnya, tanya ke tetangganya, temannya yang baru melaut atau yang kemarin melaut, tanya ke istrinya, bahkan rapat sendiri di rumah menentukan cuaca besok seperti apa. Itu sudah tidak boleh dilakukan lagi. Cukup akses informasi BMKG atau info BMKG melalui informasi cuaca maritim yang dikeluarkan oleh Stamar Panjang Lampung. Nah, itu. Iya. Stamar Panjang Lampung. Iya. Itu. Lanjut Bapak. Nggih. Ya. Nelayan dalam beraktivitas pada 1 hari ke depan atau 3 hari ke depan atau bahkan hingga 10 hari ke depan, informasinya sudah tersedia di BMKG. Mau kemana kita beraktivitas, jangan langsung buru-buru melaut, tapi lihat informasinya. Kita pilih daerah tangkap ikan mana yang paling sesuai dengan nelayan Lampung. Jadi nggak perlu mencari lagi Pak ya. Iya. Kita klik informasi cuaca maritim yang dibangun oleh BMKG, yaitu Inawis BMKG. Siap. Tinggal pilih fishing ground, daerah tangkap ikan di mana yang paling dekat. Kemudian dicek cuaca lautnya seperti apa. Apakah sedang ada angin kencang besok atau lusa, ataukah ada gelombang tinggi, bahkan kecepatan arusnya. Kecepatan arusnya ini juga bisa kita prediksikan untuk menyiapkan bagaimana kita beraktivitas. Kemudian masyarakat nelayan setelah firm terhadap lokasi tujuan beraktivitas di laut atau menangkap ikan, tentunya logistiknya disiapkan. Logistik itu diantaranya kesiapan dari bahan bakar, biar efisien, efektif, jangan sampai tidak berhasil pulang, nah, karena kehabisan BBM. Nggih. Kemudian kebutuhan beraktivitas, nelayan kan manusia, perlu untuk hidup di dalam melaut, nah itu juga dipikirkan. Dan yang paling penting apa? Keselamatan berlayar, itu penting. Nelayan saat ini tidak boleh bermodalkan hanya nekat saja, tidak hanya bermodalkan keberanian saja, ya, tapi alat-alat keselamatan berlayar harus dilengkapi. Demikian. Wis menarik sekali nih. Izin Pak Kapus tadi Bapak sempat menyinggung masalah Inawis Pak. Ya. Oke. Mohon izin saya mungkin akan bertanya ke Pak Rismanto sekarang Pak ya. Sebagai Kepala Subkoordinator Bidang Layanan Informasi. Jadi Pak Rismanto, untuk saat ini inovasi yang sudah dikenal masyarakat kan seperti yang dibilang Pak Kapus tadi ya, Inawis. Terus kira-kira ada inovasi apa lagi nih Pak dari Pusmetmar biar Sobat Tapis nanti bisa harap-harap cemas apa lagi gitu. Monggo Pak Rismanto. Baik, terima kasih. Tadi mungkin sudah disebutkan panjang lebar oleh Pak Kapus ya tentang inovasi. Salah satu inovasi besar terutama dari BMKG. Untuk ke depan BMKG, terutama Pusat Meteorologi Maritim ini kita memiliki banyak sekali inovasi-inovasi, Pak. Ternyata nggak cuma Inawis Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi kita merambah tidak hanya nelayan, tapi kita ke semua sektor yang ada. Baik dari sektor pelayaran
misalkan terkait bagaimana informasi cuaca, rute pelayaran, hingga kita merambah ke arah asuransi. Dan inovasi-inovasi ini saat ini sedang on progress, sedang kita kembangkan sedemikian rupa sehingga nantinya akan sebesar Inawis, Pak. Jadi saat ini existing Inawis ini sudah cukup settle, sudah cukup dirasakan manfaatnya bagi terutama bagi nelayan dalam hal keselamatan dan kesejahteraan. Begitu pula dengan inovasi-inovasi lainnya yang merambah ke arah rute pelayaran maupun ke asuransi. Seperti itu. Luar biasa di Pusat Meteorologi Maritim BMKG ya. Saya kembali ke Pak Kapus lagi. Mohon izin Bapak. Jadi gini Pak. Untuk di Lampung sendiri Pak, kebetulan sering sekali diadakan kegiatan atau festival yang tarafnya itu nasional bahkan internasional Pak. Iya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan World Surfing League atau WSL Krui. Kita itu Stamar Panjang turut berperan aktif di sana. Ya. Kemudian ada lagi Legawi Fest yang dihadiri oleh Pak Luhut. Ya. Dan yang terbaru kita ada kemarin Festival Krakatau. Ya. Jadi mungkin dari Pak Kapus ada saran atau masukan buat kami yang di Stamar Panjang ini, apa-apa aja sih Pak yang produk-produk yang perlu kita tingkatkan lagi, tentunya di bawah bimbingan dan pengawasan dari Pusbetmar. Ya. Supaya apa Pak? Supaya produk yang kita berikan ke masyarakat tadi seperti moto BMKG Pak, cepat, tepat, mudah dipahami gitu Pak. Oke. Monggo Pak Kapus. Luar biasa nih, Stamar Lampung sudah berusaha menyiapkan diri setiap ada event-event penting baik nasional maupun internasional ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dan tentunya pasti semua Stamar BMKG yang lain pasti akan bisa lebih dahsyat lagi. Siap. Bahwasanya masyarakat internasional ya, dalam setiap event internasional itu selalu yang ditanya adalah kesiapan informasinya. Apa ada sih informasi cuaca maritimnya di setiap event tersebut? Ketika ada, maka dia tuh menambah semangat untuk hadir. Kemudian menarik enggak itu sistem informasi atau produk-produk yang akan dikeluarkan? Apakah yang tadi itu mudah dipahami? Nah, itu informasi. Iya. Ya, jangan hanya sekedar indah saja, tapi makna dan maksudnya nggak dapat. Kemudian keakuratan informasi itu juga ditunggu oleh para pengguna ya, atau tamu-tamu mancanegara yang hadir dalam event internasional tersebut. Itu adalah tantangan buat kita. Stamar Lampung harus minimal 2 itu yang harus disiapkan. Menyiapkan informasi yang berbasis kebutuhan mereka, tentunya dengan produk yang eye catching ya. Kemudian yang kedua tadi Tematik punya mungkin, Pak. ya tematik. Yang kedua tadi punya tingkat akurasi yang tinggi. Kalau akurasi kita sudah tidak bisa main-main lagi karena sistem prediksi informasi cuaca maritim BMKG itu sudah berstandar internasional. Kalau sekarang ada sistem prediksi terbaik di dunia, BMKG ada di situ. Nah, gitu. Ditambah lagi dengan kekuatan alat-alat observasi cuaca maritim yang sudah dibangun BMKG. Mulai automatic weather station di setiap pelabuhan, di titik-titik pesisir yang penting, kemudian ada radar maritim ya yang terbangun di beberapa penyeberangan di Indonesia. Juga ada automatic weather station yang sudah dipasang di puluhan kapal yang bergerak di seluruh perairan Indonesia.
itu harus bisa dimanfaatkan informasinya untuk memastikan seperti apa tingkat akurasi prediksi yang dikeluarkan BMKG. Itu. Nah, kayaknya luar biasa obrolan kita hari ini, Pak Kapus. Ya, tentu Sobat Tapis sebenarnya masih banyak penasaran, Pak. Masih banyak yang ingin digali, Pak. Tapi berhubung kayaknya nih Bapak baru nyampe, masih terlihat lelah, tapi masih menyempatkan waktu untuk menyapa Sobat Tapis semua. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak Kapus dan Pak Rismanto sudah menyempatkan hadir di studio kami. Tapi ini bukan yang terakhir, Pak. Tenang. Tentunya nanti Bapak akan kita podcast lagi, Pak. Kita ngobrol santai lagi. Iya. Cuman ada yang kurang nih, Pak, kayaknya. Bagaimana? Kopinya nggak ada, Pak. Jadinya durasinya nggak bisa begitu lama, Ya. Pak. Kopinya ada tapi sudah kita dahului di ruang yang lain. Oh gitu. Jadi mungkin itu aja ya Sobat Tapis semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kami. Demikian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tabi pun.